Halo Sobat Dapur Hani semua, jumpa lagi dengan saya. Hari ini kita bikin ini aja ya, Kentucky Fried Chicken. Nanti saya akan tunjukkan bagaimana caranya membuat Kentucky Fried Chicken yang anti gagal ya, yang bisa keribu, keriting, dan super crispy seperti ini. Dan ini awet 24 jam ya untuk crispy-nya, jadi tidak mudah melempem. Meskipun sudah 24 jam dia tetap kriuk, tetap renyah dan enak. Nah, nanti nonton videonya jangan di skip-skip ya. Nanti akan aku tunjukkan tahap demi tahap bagaimana cara mengaduknya ya, supaya bisa dihasilkan Kentucky Fried Chicken yang berhasil seperti ini. Nah, nanti di video agak akhir gitu ya, nanti akan aku tunjukkan lebih jelas, jadi supaya kita berhasil ya. Buat kalian yang selalu gagal, nanti insya Allah nggak akan gagal lagi deh kalau mengikuti caranya dengan benar. Nah, ini bisa untuk ide jualan. Mantep deh. Iya. Nah, kita langsung aja tonton videonya ya, bagaimana cara membuat Kentucky Fried Chicken yang gampang banget, bisa crispy, bisa super kribo ataupun keriting. Nah, oke, langsung aja ya, let us cooking. Nah, sekarang aku siapkan 500 gram ayam. Ini ayamnya aku potong menjadi 6 potong ya. Ini aku gunakan ayam bagian paha. Nah, yang aku gunakan paha atas dan paha bawah. Nah, kalau kalian suka dada, boleh gunakan bagian dada. Nah, ini aku bikin seperti ini supaya lebih lebar. Nah, aku buka-buka kayak gini ya, dagingnya biar lebih lebar. Nah, kemudian aku tambahkan 1 sendok makan kaldu bubuk rasa ayam. Jadi biar berasa kita kasih bumbu ya. Bumbunya pun sederhana banget. Kemudian tambahkan 1/4 sendok teh garam. Kemudian aku tambahkan juga setengah sendok teh merica bubuk. Jadi biar agak sedikit ada pedes-pedes gitu ya. Jadi enak nanti, gurih, perpaduan ketiganya itu bisa bikin ini gurih ya. Nah, kita remas-remas gini, kita campurkan, kita remas-remas biar meresap sampai dalam. Kemudian kita marinasi selama minimal 1 jam. Nah, kemudian kita siapkan 500 gram tepung terigu. Aku gunakan tepung terigu protein tinggi. Kalau kalian mau protein sedang juga boleh ya, kalau punyanya protein sedang, atau seadanya aja di rumah tepung terigu yang penting ya. Kemudian aku tambahkan 1,5 sendok makan kaldu bubuk rasa ayam. Nah, cukup gini aja bumbunya. Atau kalau kalian lebih suka rasanya lebih kuat, boleh ditambah ya untuk kaldu bubuknya. Dan ini sudah siap digunakan. Nah, sederhana banget kan bumbunya ya. Kemudian aku siapkan kurang lebih air ya, 2,5 liter atau sampai cukup untuk merendam ayamnya nanti. Nah, ini air yang digunakan boleh air keran, tidak perlu dimasak, tidak perlu air es ya, air biasa aja. Dan ini tanganku udah bersih. Ini ayamnya juga setelah dimarinasi selama 1,5 jam, ini sudah selesai, kita bisa langsung gunakan. Nah, kita letakkan ayamnya ke dalam tepung. Nah, kita balur semuanya dengan tepung. Ini tanganku udah bersih ya, aku udah cuci tangan tadi, jadi udah bersih. Aku gunakan tangan gini aja, tidak menggunakan sarung tangan karena sulit kalau kita menggunakan sarung tangan. Jadi yang penting tangan kita itu bersih gitu aja ya. Jadi kita balur-balur kayak gini, kita timbun semuanya dengan tepung ayamnya. Nah, kita timbun semuanya kayak gini, bolak-balik kayak gini. Nah, ini ikuti ya caranya ya, kayak gini sampai semuanya terbalur dengan tepung. Nah, kita hentak-hentakkan seperti ini atau kita pukul-pukulkan, kemudian masukkan dalam air. Nah, kita pukul-pukulkan untuk membuang sisa tepung terigu yang enggak nempel. Kita masukkan. Nah, ini kita bisa lihat ya, mungkin kita buka ya. Nah, kayak gini, kalau ada yang belum kena terigu, kita kasih terigu dulu sampai nempel, sampai terbalur. Nah, baru kita hentak-hentakkan gini. Nah, usahakan sampai ayamnya terendam penuh ya dengan air ya. Ini masih kurang, jadi ini aku tambahkan lagi air
sampai dia itu benar-benar terendam. Jadi memang harus benar-benar terendam ya. Nah, rendam sebentar, kurang lebih 1 menit ya untuk merendam ini. Kemudian angkat ayam dan letakkan kembali ke dalam tepung. Nah, kita tiriskan dulu, ditiriskan airnya ya sampai tidak menetes airnya, biar nanti tepungnya tidak basah. Jadi kayak gini harus benar-benar ditiriskan sampai airnya itu tidak menetes lagi. Nah, baru kita masukkan ke dalam tepung, lalu kita balur kembali ya sampai merata. Nah, kita kayak gini kan, kita guling-gulingkan. Nah, usahakan tangan kita juga jangan basah ya, jadi supaya nanti hasilnya bagus. Usahakan tangan kita itu tetap kering untuk tangannya. Jadi kalau megang tuh jangan sampai megang adonan yang basah, supaya tangan kita tetap kering. Nanti hasilnya itu pengaruh di gumpalannya, di apa ini, crispy-nya. Ini boleh kita buka sedikit. Nah, kita tambahkan kalau memang masih belum terbalur. Nah, kita guling-gulingkan gini sampai benar-benar dirasa itu benar-benar terbalur rata ya. Nah, kemudian kita hentak-hentakkan, kita buang sisa tepung yang tidak nempel. Kemudian kita masukkan kembali ke dalam air. Nah, kita pukul-pukulkan gini. Nah, kemudian kita bisa masukkan lagi, kita rendam lagi ke dalam air. Nah, ini airnya air biasa ya, tidak harus air matang, tidak harus ya. Nah, rendam ayam yang sudah bertepung minimal 3 menit. Nah, setelah 3 menit atau lebih dari 3 menit, kita letakkan kembali ayamnya ke dalam tepung. Jadi proses merendam yang terakhir itu, yang kedua, itu agak lama ya, minimal 3 menit. Nah, sekali lagi ini tiriskan airnya sampai tidak menetes lagi, baru kita gulingkan di dalam tepung. Nah, seperti ini. Jadi jangan buru-buru habis terendam dimasukkan air langsung dimasukkan tepung, jangan. Jadi biarkan terendam dulu sampai beberapa menit, tidak masalah. Hasilnya nanti bahkan lebih bagus ya. Kita balur merata kembali ya semuanya dengan tepung. Nah, kayak gini guling-gulingkan. Nah, sekarang kita ambil satu untuk kita buat keriting ya. Nah, untuk membuat keriting, putar-putar ayam sambil ditekan dengan ujung jari. Nah, kita putar-putar gini sambil kita tekan-tekan dengan ujung jarinya. Kita tekan, tempelkan tepungnya itu tempelkan pada ayamnya. Jadi sambil diputar. Nah, kayak gini. Nah, ini kan sudah terbentuk crispy ya, udah kelihatan kan ya, crispy apa, keriting. Nah, kita putar-putar gini sambil ditekan-tekan dengan ujung jari. Nanti akan aku tunjukkan lagi ya saat menggoreng biar lebih jelas. Nah, kayak gini ya, ini keriting banget kan. Nah, ini bagus. Nah, ini langsung dimasukkan ke dalam minyak yang sudah panas. Nah, sekarang kita panaskan minyak yang banyak ya, kurang lebih ini 1 liter aku gunakan minyaknya. Kita masukkan ayam sudah terbalur dengan tepung tadi. Nah, untuk hasil yang bagus, untuk ayamnya ini harus benar-benar terendam minyak ya, harus terendam minyak sepenuhnya. Nah, goreng ayam sampai kering kuning kecoklatan. Nah, kita ulangi di sini. Nah, seperti ini. Ini nanti akan aku ulang-ulang, aku tunjukkan ulang-ulang supaya lebih jelas. Nah, tinggal kita guling-gulingkan gini aja, kita gunakan ujung jari aja gitu untuk mengguling-gulingkan atau memutar-mutarkan kayak gini. Nah, lihat ya, ini kan sudah kelihatan kan ya, dia sudah berkeriting sebenarnya. Nah, lihat kan ya, keriting kan. Nah, kayak gini kita masukkan langsung ke dalam minyak panas. Nah, langsung kita goreng. Nah, kita ulangi lagi. Nah, kayak gini. Mudah banget kok ya. Ini digulingkan sambil dicampur dengan tepungnya, sambil tepungnya itu ditekan-tekan gitu dengan ujung jarinya ya, supaya nempel ke dalam ayamnya. Nah,
nanti bagus jadinya bentuknya. Nah ini kan sudah kelihatan kan, itu ada kriwil-kriwilnya itu. Nah kayak gini bagus kan ya, keriting. Langsung kita masukkan ke dalam minyak panas. Nah kalau sudah masuk semua, kita bisa besarkan apinya. Oh ya, tadi gunakan api sedang dulu, asalkan minyaknya sudah panas. Nah kalau sudah masuk semua, baru kita bisa besarkan apinya. Nanti kalau sudah hampir matang, kita bisa kecilkan kembali ya, sampai ini kalau terendam semua dengan minyak, itu dalamnya itu pasti matang. Jadi nggak perlu takut dalamnya itu masih mentah, karena dia kan terendam semua dengan minyak. Ini benar-benar kriuk banget. Nah ini selesai, kita angkat dan tiriskan minyaknya. Kelihatan banget kan, bagus banget ini keriting kribo. Ini juga renyah banget. Nah ini awet 24 jam ya, tanpa putih telur, tanpa soda kue, jadi tidak perlu pakai yang aneh-aneh. Nah minyaknya sebelum kita pakai untuk menggoreng lagi, ini kita buang dulu endapannya ya, supaya nanti tidak gosong di penggorengan berikutnya. Nah ini kita perjelas lagi, aku tambah lagi satu kali lagi. Ini setelah dari rendaman air, kita masukkan ke dalam tepung seperti ini, baru kita guling-guling. Nah kita guling-guling seperti ini. Nah kita gunakan ujung jari kita untuk mengguling-gulingkannya. Nah kayak gini. Nah kayak kita apa ya, kayak setengah menggosok gitu ya dengan tepung. Nah kayak gini. Nah ini mudah banget kok ya. Nah kayak gini, semakin lama semakin banyak ini kriwilannya, tapi jangan terlalu lama banget, nanti juga akan buyar kriwilannya kalau terlalu lama banget. Kalau sudah dirasa kriwilannya ini apa keritingnya itu sudah banyak, ya sudah cukup ya. Jadi, hasilnya pun dia tidak keras, meskipun apa ini dia itu tebal berkeriting, tapi keritingnya itu banyak, tipis-tipis ya, bukan tebal. Jadi bukan kayak yang apa ini, kalau itu padat gitu ya, kayak apa sih, keras gitu, enggak ya. Jadi dia tuh kriuk banget, tipis, karena dia kan keritingnya tuh keriting tipis gitu. Jadi ayamnya meskipun kecil, dia bisa jadi kelihatan besar gitu. Nah kayak gini, ini bagus banget. Nah mudah banget kan ya, buat kalian yang selalu gagal, ini boleh dicoba. Insya Allah kalau mengikuti ini, insya Allah berhasil deh. Nah usahakan tangan kita itu jangan sampai basah ya, tetap kering supaya nanti bisa dihasilkan bagus seperti ini kriwilannya. Nah ini ya, wow bagus banget, ini keriting banget. Nah ini kita tinggal masukkan ke dalam minyak yang sudah panas. Nah dan usahakan terendam semua, dan supaya hasilnya bagus, matang merata, juga sampai luar dalam ya. Nah lanjutkan menggoreng semuanya sampai selesai. Nah ini sudah matang, satu aku ambil. Ini akan aku ambil ya. Nah lihat ya, bagus. Nah ini dia, ini sudah aku makan satu, jadi tinggal 5. Nah bagus kan ya, lihat kan, ini benar-benar keriting kribo dan tipis banget ini keritingnya itu. Bukan keriting yang kayak bantet yang keras gitu, yang menggumpal, bukan ya. Ini awet sampai 24 jam, silakan dicoba. 24 jam masih tetap kriuk, masih tetap keras. Jadi ini enak banget buat kalian yang mau jualan. Nah cukup mudah bukan membuat ayam goreng Kentucky Fried Chicken yang kribo, keriting, dan awet crispy dan tidak mudah melempem meskipun sudah 24 jam. Nah silahkan dicoba ya, semoga cocok dengan resepnya. Terima kasih sudah menonton video dapur Heni, semoga video ini bermanfaat dan sampai ketemu di video berikutnya.